Setiap habis Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Saat-saat padat beribadat, tak terhingga nilai mahalnya. Setiap habis Ramadan, hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba kesempatan. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan, sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kukuh dipersatukan dalam memohon ridho-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Setiap habis Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Saat-saat padat beribadat, tak terhingga nilai mahalnya. Setiap habis Ramadan, hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba
kesempatan. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلخ مندود وذل ممدود وماء مسكوب
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يخموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasa syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT. Dalam kesempatan malam hari ini kita diperkenankan untuk dapat melaksanakan sholat isya dan tarawih berjamaah di dalam keluarga besar pengajian dari Profesor Abu Suud, Jamaah Ulul Albab yang dirahmati Allah. Malam hari ini kita akan melanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah dengan 4 rakaat salam, kemudian dilanjutkan 4 rakaat salam dan sholat witir 3 rakaat salam. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan pengajian. Insya Allah yang akan bertindak sebagai imam adalah Ustadz Rosihan. Kemudian juga bertindak nanti sebagai pembicara adalah Ustadz Rosihan. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kami harapkan untuk dapat mengikuti rangkaian sholat tarawih berjamaah maupun pengajian ini. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan kemudahan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. As-salatu sunatan tarawih arba'atan jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين لا ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض والله لا يهدي القوم الفاسقين كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ربنا ورب الملائكة والروح الصلاة سنة تراويح 4 جامعة رحمك الله الصلاة لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم. صلوا سنة التراويح. صلوا سنة الوتر 3 ركعات جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخصعنا وتأتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل ذنب ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا هما ولا غما إلا كشفته ولا كربا إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد عن أداء فرد شهر رمضان هذه السنة لله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabatu rasulillahi ajma'in. Masyarul muslimin, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah SWT. Kami atas nama keluarga besar Profesor Abu Suud dan jamaah pengajian Ulul Albab pertama-tama mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di kediaman ini untuk dapat bersama-sama menunaikan kewajiban sholat isya dan tarawih secara berjamaah. Amin. Yang kedua kalinya, Pak Insyaallah untuk acara kultum maupun pengajian yang akan kami laksanakan dalam kesempatan malam hari ini akan disampaikan nanti oleh Al-Ustadz Rozihan. Adapun susunan acara yang akan dilaksanakan dalam kesempatan malam hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Sahibul Bait, yang ketiga adalah pengajian, dilanjutkan dengan tanya jawab dan doa, dan yang terakhir adalah pembagian door prize. Marilah acara kesempatan malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita senantiasa diberkahi dan diberikan kemudahan di dalam melaksanakan rangkaian acara pada malam hari ini. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Sahibul Bait yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi. Waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Rosyan Anwar. Anwar apa? Oh, Rosyan Anwar. Kalau Anwar itu Rosyan Anwar berarti apa? Pujangga. Selaku imam dan penceramah pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak, Ibu, saudara-saudara, selaku jamaah Ulil Albab yang saya cintai, saya banggakan. Syukur alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada malam hari ini kita telah melaksanakan kegiatan tarweh dan puasa yang ke-25. Ya, puasa tarweh 25, puasa besok yang ke-25. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Pada kesempatan malam hari ini, saya selaku Sahibul Bait, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara yang telah hadir pada malam hari ini. Tadi sebelum kegiatan tarawih kita didahului oleh kegiatan buka puasa bersama. Selanjutnya sholat maghrib, sholat isya berjamaah, dan dengan salat tarawih. Saya selaku Sahibul Bait, saya mohon maaf bila ada jamuan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Dan saya juga selaku Saiful Bait, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat kami. Semoga Allah Ta'ala memberikan rezeki dan kesehatan kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah jangan dibuat nyuntik ya. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Razihan dengan tema Ramadan dan Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sedikit kita membuka fragmen masa lalu kita, memutar sejarah kurang lebih 30-40 tahun ke belakang. Ketika kita masih kanak-kanak, hidup di desa yang terpencil sana, waktu kecil kita diajari oleh orang tua kita untuk membaca Al-Quran di musola yang masih memakai lampu minyak. Dan kita bandingkan dengan kehidupan anak-anak kita sekarang, mereka telah hidup dalam nuansa teknologi. Namun semangat untuk mempelajari Al-Quran ketika kita bandingkan zaman 30-40 tahun di belakang dengan zaman sekarang tentunya sangat beda sekali. Dan tentunya hal ini telah menimbulkan keprihatinan bagi kita semuanya. Dan bagi kita sebagai orang tua, menghendaki anak-anak kita untuk bisa mengaji, membaca Al-Quran, menghafal maupun melaksanakan. Tetapi kadang kita sendiri lupa bahwa kita jarang sekali untuk mengaji, jarang sekali untuk membuka Al-Quran, dan jarang sekali memotivasi diri kita sendiri untuk membuka kembali hafalan-hafalan kita. Oleh karena itu, marilah kita sambut dan kita dengarkan inti acara pada malam hari ini, yaitu pengajian dengan tema Ramadan dan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Razihan. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil khaliqil akbar wa huwa akhir zumani mimma akhafu minhu wa akhdar. La kudrata li makhlukin ma'a kudratil khaliq yuljimuhu birijami kudrati wa kana Allah qawiyan aziza la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Yang saya hormati keluarga Bapak Profesor Abu Suud, keluarga Bapak Yudi Suwarso, seluruh jamaah kajian ulul albab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu, andai kata Lebaran besok itu jatuh pada hari Jumat dan Sabtu, itu bapak-bapak milih Jumat apa Sabtu? Bapak dan Ibu milih Jumat ya. Mengapa pilih Jumat? Karena milih Jumat itu juga tidak salah. Jadi begini, ada satu hadis Nabi itu dikatakan, Nabi menyampaikan satu hal begini. Jadi, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amroini ilakhtara aisarahuma. Ya, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah itu dipersilahkan untuk memilih baina amroini, memilih dua perkara, pasti Rasulullah itu memilih yang paling ringan sepanjang tidak berdosa. Bapak dan Ibu, Lebaran hari Sabtu tidak berdosa, hari Jumat juga tidak berdosa. Kalau begitu milih yang mana Ibu sekalian? Milih yang Jumat. Mengikuti hadis Rasulullah itu milih yang Jumat. Hanya mau milih yang Kamis tidak ada. Karena apa? Karena bulan Komariah itu kalau sudah 30 pasti 29. Kalau kemarin Sya'bannya 30 itu puasanya tidak mungkin 28. Puasanya pasti 29. Nah, hitungan 29 itu tanggal satunya jatuh pada hari Jumat. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu nanti umpamanya mengikuti sunnah Rasul, hadis Rasul tadi,
Diingat-ingat itu nanti kalau ditanya, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amroini ilakhtara aisarahuma malam yakun isman. Rasulullah jika diperhadapkan dua perkara untuk memilih, pasti beliau memilih yang paling ringan sepanjang tidak berdosa. Nah, jadi kalau lebaran Jumat dan Sabtu milih Jumat. Kalau tarwih dengan praktek dokter, itu milih mana? Milih tarwihnya atau milih praktek dokternya, Ibu sekalian? Nah, milih praktek dokternya, karena tidak tarwih, itu tidak berdosa, milih praktek dokter malah uangnya banyak, Ibu sekalian. Jadi maka dokter-dokter itu milih praktek daripada tarwih, kecuali dokter esi kan begitu, Ibu sekalian. Nah, itu sebetulnya bukan tidak berdasar sekali itu sekalian, ya. Oleh karena itu, pilih saja yang mudah, yang ringan sepanjang tidak berdosa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu juga dirujuk oleh Al-Quran yang turun pada bulan Ramadan, itu surah Al-Hajj ayat yang ke-78. Surah Al-Hajj ayat 78 itu bunyinya, wa ma ja'ala alaikum fid-dini min kharajin. Allah itu menjadikan kita beragama itu tidak sulit. Jadi mencari yang mudah, mencari yang enak sekalian. Bukan itu kemauan manusia, tapi itu adalah kemauan Al-Quran itu sendiri. Maka Bapak dan Ibu, hubungan Al-Quran dengan Ramadan itu apa? Jelas Al-Quran itu diturunkan memang pada bulan mulia, yaitu bulan Ramadan. Dasarnya adalah surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Maka tadi saya ditugasi untuk menyampaikan materi Ramadan dan Al-Quran. Ya, jadi pada bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Isinya Al-Quran itu apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan penjelasan terhadap petunjuk itu sendiri. Petunjuk kalau tidak dijelaskan, Bapak sekalian, itu kabur. Maka petunjuknya itu dijelaskan dan juga menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka Bapak dan Ibu, penjelasannya Al-Quran itu seperti apa? Tadi Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk. Nah ya, petunjuk, penjelasannya seperti apa? Bapak dan Ibu, yang menjelaskan siapa? Yang menjelaskan ya Rasulullah, atau dijelaskan oleh Al-Quran itu sendiri. Umpamanya pada surah Toha ayat yang kedua, itu Quran menjelaskan. Quran diturunkan sebagai petunjuk. Untuk apa? Supaya hidup manusia itu senang. Maka surat Toha ayat yang kedua berbunyi bagaimana? Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada kita agar kita menjadi senang sekalian. Oh, jadi Quran diturunkan itu bukan menjadi beban kepada kita. Tapi Quran diturunkan agar hidup kita itu senang. Sehingga kalau ada ajaran Al-Quran yang bertentangan dengan naluri manusia, menyusahkan itu, tentu Al-Quran tidak akan laku. Ajaran Al-Quran tidak akan ada yang mengikuti. Coba saja contoh, Al-Quran mengajarkan pria-pria atau lelaki yang sudah dewasa dilarang menikah kecuali umur 65 tahun, itu mesti tidak laku. Pasti tidak laku. Ya tahu? Manusia yang hidup itu dipersilakan untuk mengucilkan diri, tidak usah mencari nafkah, tidak usah mencari uang. Itu mesti Al-Quran tidak laku. Tapi karena Al-Quran itu mengajarkan supaya hidup kita senang,
tidak bertentangan dengan naluri manusia atau sesuai dengan fitrah manusia, maka Al-Quran itu menjadi laku sekalian. Al-Quran itu laku keras, diikuti oleh semua kebanyakan umat manusia. Tadi pagi sekalian saya itu diundang untuk ceramah di Sekolah Menengah Kristen Nusantara di Kudus. 95% itu muridnya Islam. 90% gurunya Muslim, pakai peci semua sekalian. Gimana coba? Kemudian SPP-nya murah. Tadi begitu pembukaan ya baca Al-Quran sekalian. Ya berdoa dengan bahasa Arab. Saya doa bahasa Arab pokoknya tak dongake itu pokoknya ndang pengurusnya mati kabeh. Tapi dengan bahasa Arab kan enggak tahu mereka sekalian. Enggak tahu sekalian. Wong itu umpamanya kita berdoa anta Allahumma anta kalkirdi fil kohati itu mesti amin. Padahal artinya ya Allah kamu kalau tertawa seperti kera itu kan amin. Itu bahasa Arab. Maka untung tadi itu di situ juga ada pengurusnya, ada pendetanya, enggak tahu bahasa Arab. Itu untungnya ibu sekalian. Ya, nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, amin. Jadi begini, itu tadi Al-Quran ya di dalam surah Toha ayat yang kedua. Ya, Allah menjelaskan ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Quran itu diturunkan agar kehidupan kita menjadi senang. Saya ulang, Quran itu senang karena mengajarkan tidak bertentangan dengan naluri manusia. Contoh, ini dari Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran sendiri. Pada surah Ali Imran, Bapak dan Ibu ayat yang ke-14, itu Allah mengajarkan bagaimana Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Manusia itu dirinya dihiasi dengan kecintaan, senang kepada apa? Kepada perempuan, kepada anak-anak, ya. Loh Pak, di situ kok dijelaskan bahwa yang senang itu pria kepada wanita. Tapi wanita kok tidak dijelaskan senang kepada perempuan? Oh enggak, jadi wanita itu kan halus, jadi gambarannya itu digambarkan yang halus sekali. Jadi bagaimana? Apa juga perempuan tidak suka pada pria? Oh iya, sampai Quran itu memberikan simbolisasi. Ya, orang itu tidak boleh semuci. Coba di dalam surah Yusuf itu, teksnya kan berbunyi, walaqad hammad bihi wa hamma biha. Zulaikha itu sangat tertarik kepada Yusuf. Karena apa? Yusuf itu cakep, ganteng. Jadi wanita itu juga tertarik kalau kepada pria yang cakep, ganteng, duitnya akeh, itu tertarik. Tapi kalau wanita itu tidak tertarik kan kalau itu prianya tua, orang di duit sekalian. Itu tidak mau itu sekalian. Ya, jadi itu Quran menyatakan begitu. Ya, bahwa Zulaikha itu tertarik kepada Yusuf. Yusuf tuh tampan, ya, ganteng kan gitu. Yusuf bagaimana? Yusuf pun juga tertarik kepada Zulaikha, wa hamma biha. Tertarik juga. Begitu apa? Oh, kalau pria wanita itu sudah senang tertarik, semua diberikan sekalian. Yang ditutup 30 tahun diwenehke, nyoh kan itu kan. Itu Zulaikha kan kemudian dibuka semua. Yusuf apa? Tertarik itu. Mendekati, kemudian laula arro'a burhana rabbi. Maka tidak boleh umpamanya wah saya sudah ustadz itu tidak tertarik kepada wanita. Sopo sing kondo? Ustadz tidak tertarik wanita itu kan kalau wanitanya miskin usianya 70 tahun. Tapi kalau Zulaikha Muzdalifah. Itu ustadz tertarik enggak sekali. Oh tertarik itu piye? Tertarik itu. Saya juga tertarik dan istri saya ngizinkan waktu itu sekalian ngizin. Loh betul kok enggak percaya. Loh, itu tanya istri saya di bawah itu. Pak silahkan kalau mau nikah lagi, tapi ada 3 syarat. Apa? Tak tanda tangan ibu sekalian. Apa itu? 1, harus seagama, tanda tangan ibu sekalian. Yang kedua harus lebih tua dari saya, kacau ibu sekalian. Ya wis rapopo angger podo Muzdalifah kan itu. Yang ketiga apa? Langkai mayatku dhisik, bubar ibu sekalian. Ya itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi sudahlah 1 saja. Itu gambaran bahwa
Orang itu nggak boleh semuci, gitu loh ya. Nabi Yusuf kurangannya apa? Nabi Yusuf itu adalah seorang yang suci, ya, seorang yang dilindungi dekat dengan Allah itu saja masih, ya, itu sebagai simbol manusia itu tidak boleh semuji sekalian. Nah, jadi Quran itu mengajarkan kepada kita supaya hidup kita itu senang tadi. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Apa? Cinta kepada wanita, cinta kepada pria, cinta kepada anak sekalian, kan gitu. Anak. Jadi kalau punya anak ini iso ya ditambahi sing akeh kan gitu ya. Nah. Wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Seneng apa, Pak? Seneng perhiasan, seneng uang banyak, seneng mas-masan. Itu manusia. Wal khail musawwamah wal an'am wal kharas. Seneng apa? Tanaman, ya, seneng ruko, seneng investasi yang macam-macam. Kata Al-Quran bagaimana? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu loh kesenangan hidup di dunia. Oh gitu. Jadi kan tidak bertentangan karena Quran itu mengajarkan kepada kita hidup senang. Quran juga mengajarkan pada surah Ali Imran itu agar kita memang manusia itu dihiasi dirinya dengan kesenangan hidup di dunia. Wallah indahu husnul ma'ab. Kesenangan di dunia itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi kegiatan semacam ini kan senang. Kita datang juga senang, yang menyelenggarakan juga senang. Yang menyelenggarakan senang sekalian. Nah, inilah Nabi memberi peringatan kepada kita, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dhaifi. Wong mukmin sing kuat kuwi luweh ditresnani Gusti Allah timbang mukmin yang lemah sekalian. Nah, apa kekuatan seorang mukmin yang kuat? Kekuatan seorang mukmin itu untuk membantu, membahagiakan mukmin yang lain sekalian. Itu Al-Quran. Kemudian ada ayat yang lain. Kalau pertama tadi Quran itu diturunkan supaya hidup kita senang, litaska, supaya tidak berat itu kan senang. Yang kedua, Quran diantaranya apa? Pada surah Al-Isra itu dikatakan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa' wa rahmah lil mu'minin. Quran itu diturunkan sebagai obat. Ini Pak Danusiri ada ahli bahasa Arab. Syifa itu kan isimnya isim nakiroh, bukan isim makrifat. Maka syifa Al-Quran itu bisa sebagai obat. Obat apa? Obat fisik ya bisa. Obat apa? Obat hati ya bisa sekalian. Tapi obat fisik itu ada di dalam apa? Kitab Hijratul Rasul. Itu ada ketika sahabat sakit perut sekalian. Itu Rasulullah itu meminumkan kepada sahabat itu air putih. Kemudian apa? Perutnya dipegang sambil Rasulullah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, hasbiyallah, tawakkaltu 'alallah, i'tasamtu billah, fawwadtu amri ilallah, masyaallah la quwata illa billah. Perut sahabat itu sembuh sekalian. Tapi man korek siapa yang baca dulu. Kalau yang baca saya mungkin tambah diare sekalian. Karena yang membaca siapa itu, yang mendoakan siapa. Nah, Al-Quran sendiri sekalian dikatakan ada ya beberapa ayat yang memang bisa dipergunakan untuk mengobati kesulitan-kesulitan atau penyakit-penyakit yang non fisik. Ya, tidak ada itu. Ini dokter kita ini, itu kalau ada orang terkena sihir, gue kon ngobati ra iso, diobati paracetamol ya nggak bisa, diobati ya nggak bisa. Obatnya apa? Quran sekalian. Quran itu, ya. Bahkan ada sebuah hadis sahih itu mengatakan, kalau kamu rumahnya diganggu oleh setan, maka bacalah surah Al-Baqarah, ya, penuh. Itu setan akan lari selama 3 hari 3 malam. Itu hadisnya sahih sekalian. Baca itu. Ya. Nah, terus ditambah apa? Ditambah surah Al-Fatihah.
Surah Fatihah itu kan Quran itu, ya. Itu ada hadis di dalam kitab tafsir Nasafi, kalau seseorang itu membaca surah Al-Fatihah, itu singgasana Allah itu guncang sekalian. Maka biasanya orang yang tidak bisa berdoa yang lain, itu mesti doanya cukup surah Al-Fatihah. Mari kita doakan saudara kita yang sakit dengan membaca surat Al-Fatihah. Selesai, ora iso liyane Fatihah tok sekalian. Nah, ya, jadi itu jadi apa? Kemudian para ulama menyebut Al-Fatihatu lima quri'atlah. Membaca Fatihah itu tergantung untuk apa, kan gitu. Nah, jadi Bapak sekalian, Quran menyebut tadi wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa, obat bagi orang yang percaya, lil mu'minin, ya. Wala yazidudz zalimina illa khasara. Bagi orang-orang zalim, orang-orang yang tidak percaya, itu jadinya apalah? Rugi, mencairkan rugi sekalian. Karena apa? Tidak ada keyakinan bahwa Al-Quran itu akan mendatangkan kerahmatan, mendatangkan keselamatan bagi manusia yang membacanya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang ketiga, Al-Quran itu turun pada masyarakat Arab itu sesungguhnya yang diluruskan itu adalah tauhidnya. Jadi masyarakat Arab itu, Bapak sekalian, itu kan sangat tajam melakukan perbuatan syirik. Ya, tapi syirik pada masyarakat Arab itu sesungguhnya bukan syirik penyembahan terhadap berhala. Tapi syirik yang ada pada waktu itu adalah syirik-syirik yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, hedonisme, ya, materialisme, sehingga apa? Pada surah Al-Baqarah ayat 145 itu apa? Al-Quran menjelaskan, wa minan nas mayyattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Artinya apa? Ada sebagian manusia yang menjadikan tandingan terhadap Allah. Nah, tandingan, bertanding dengan Gusti Allah. Inilah yang namanya syirik sekalian. Apa tandingannya? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mencintai sesuatu melebihi cintanya daripada Allah. Inilah yang disebut dengan syirik itu. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Itu jelas pada surah Al-Baqarah ayat 165. Maka Al-Quran turun, nuzul Al-Quran pada periode pertama di Mekah, itu surat-suratnya surat yang berkaitan dengan reformasi sosial. Syirik itu reformasi sosial, bukan penyembahan berhala. Sekarang itu orang suruh nyembah matahari, suruh ke makam itu sudah malas. Yang sering silaturahim, ziarah ke makam-makam Wali Songo, itu kan orang yang sudah sepuh-sepuh. Mereka di sana sambil meminta, memohon. Lho wong sing nom-nom ki kan moro takziah saja sulit sekalian. Apalagi sampai minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Mengajukan proposal pada yang hidup aja sulit kok. Apalagi sampai mengajukan kepada yang sudah meninggal. Nah, maka sekalian, surat-surat yang turun di Mekah, 11 surat yang turun di Mekah itu diantaranya adalah surat-surat yang berkaitan dengan reformasi sosial. Syirik itu reformasi sosial. Kita lihat di sana coba. Surah Al-Alaq itu ada ayat kunci. Itu kuncinya adalah kalla innal insana layadgha ar-ra'ahus tagna. Manusia kuwi sewenang-wenang sak penake dhewe ketika melihat dirinya mampu. Coba Bapak dan Ibu ketika merasakan masih sehat begini, itu kan semua dimasukkan. Ya makan tuh semua dimasukkan. Masuk semua itu, enggak ada yang nolak itu karena apa? Merasa dirinya sehat Bu sekalian. Lupa kan itu. Sering saya sampaikan itu Bu sekalian. Jadi penelitian Kang Jalal itu di Indonesia itu dalam 1 tahun itu KFC, McD itu
rata-rata 1 tahun itu bisa memasukkan uang hampir 2 triliun. Sekalian. Karena apa? Orang itu kecenderungannya senang pada makanan, kuliner sekalian. Itu senang itu sekalian. Nah, ya jadi kalau kita menggunakan pendekatannya ilmu perkembangan jiwa itu kan anak-anak kecil itu kan kalau masih bayi itu kan sukanya kalau rewel itu kan dimasuki dimasuki dot, kan diem dia nikmat itu. Nanti kalau sudah ada tidak ada dot itu lain dimasukkan. Apa yang ada di depannya dimasukkan ke dalam mulut. Nanti kalau sudah habis, ini dokter anak ya toh. Nah, itu kalau sudah habis semua yang masuk ke mulut apa? Tangannya, jarinya, itu nikmat dia. Jadi kalau orang tua masih senang makan itu berarti seperti anak kecil sekalian. Yang semua masuk ke mulut semua itu. Nah, jadi itu sampai-sampai ya ada kritik sekalian. Saya baca itu buku Madrasah Ruhaniyah itu di Bandung, memang perlu saya sampaikan. Di Bandung itu ada orang kampung, seorang ibu yang sangat kaya sekali. Sangat kaya apa? Orang kaya itu makannya sedikit sekalian, sedikit. Ya, maka kalau bapak dan ibu mersani di perhilatan prasmanan, itu ada orang kaya kan mesti makannya sedikit-sedikit, tapi banyak itemnya sehingga sama banyaknya kan begitu sekali. Nah, terus kalau mereka itu, kalau ibu di Bandung tadi butuh lauk itu cari sendiri, cari sendiri dia, cari ikan sendiri ke sungai. Nah, sebulan kemudian sang ibu meninggal dunia, ibu-ibu di kampung ribut sekalian. Karena apa? Setelah dibuka ternyata simpanannya banyak, depositonya banyak, ya, perhiasannya banyak, ya, pakaiannya bagus-bagus, tapi tidak pernah dipakai sekalian pakaiannya itu. Maka pakaiannya itu senang kalau di dalam air dibuka, pakaiannya banyak, uangnya banyak. Senangnya kalau dibuka begitu, melihat saja. Lah setelah sang ibu meninggal dunia, akhirnya apa? Itu kan jadi sampah. Karena apa? Hidup tidak dinikmati. Hidup tidak dinikmati sekalian. Ya, apalagi dinikmati oleh orang lain. Wong dinikmati sendiri aja tidak eman-eman. Apalagi ada orang lain yang menikmati. Lah maka kalau hidup ya dinikmati sekalian. Bapak-bapak itu kan menyenangkan supaya istrinya menikmati hidup ini. Kan gitu toh. Bapak-bapak itu ikut menikmati tidak? Tidak, buktinya yang menikmati itu kan ibu-ibu. Ibu-ibu itu kerudung saja kan 20-25 banyak sekali. Udungnya kan abang, hijau, kuning kan. Bapak-bapak tidak menikmati kerupuk, cuman satu hitam terus warnanya sekalian. Itu piye coba, hidup kok tidak dinikmati. Saya itu mau menikmati tapi tidak bisa. Karena pecinya warnanya hanya hitam saja, tidak ada yang lain sekalian. Nah, ini gambaran sekalian bahwa ya kalau kita itu mau hidup yang sesungguhnya menyenangkan seperti dikatakan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada kita agar hidup kita senang, ya mari. Ya, harus seimbang, senang di dunia dan senang di akhirat. Pada surah Al-Baqarah itu doanya Al-Quran mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, datangkan kepada kami kenikmatan di dunia. Seperti Nyon Sewu. Ini jamaah kita kan ada namanya Mas Iskandar itu. Itu mobilnya setiap bulan ganti sekalian, ganti. Memang dia maklar mobil kan begitu sekalian. Orang apa-apa. Bapak dan Ibu yang berbahagia, menikmati itu kan begitu. Jadi menikmati tidak harus punya kan gitu ya. Tapi idealnya kalau punya ya dinikmati dan juga ada orang lain yang ikut menikmati. Tidak usah banyak-banyak, orang lain juga Nabi mengajarkan ats-tsulus katsirun. Kalau ingin memberi sepertiga itu sudah paling banyak. Nah, punya uang 100.000 berikan 30.000 itu sudah paling banyak. Banyak berapa? Ya 1/5, 20.000. Yang penting ada orang lain yang ikut menikmati kepemilikan kita. Itulah yang disebut berkah. Maka hubungan Al-Quran dengan bulan Ramadan sebagai bulan yang berkah, artinya bahwa al-barakah ay az-ziyadah was-sa'adah atau ziyadatul khair.
kebaikannya itu selalu bertambah. Karena apa? Ada orang lain yang ikut menikmati. Punya rumah tidak dinikmati sendiri, ada orang lain yang ikut menikmati. Bapak dan Ibu, rumahnya Pak Yudi kan tidak dinikmati sendiri, ada kita ikut menikmati. Berarti rumah ini termasuk rumah kategori berkah. Mobil saya itu sekalian, sekalipun Innova, itu bisa dinikmati orang 2.000, 3.000. Karena apa? Kalau saya ngajar ke Weleri, jamaah pengajian, itu jamaahnya 3.000. Kalau mereka datang ke rumah saya bawa mobil kan 3.000 mobil itu. Nah, tapi karena saya ke sana, itu mobil saya sama dengan dinaiki 3.000 orang. Itu berkah. Nah, ibu-ibu kalau ingin punya suami yang berkah, silahkan suaminya untuk orang lain ikut menikmati. Ini guyon loh ya. Ini guyon. Itu ada istri saya di bawah nanti, itu tidak berani saya sekalian. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi senang sajalah. Maka Nabi itu senang guyon sekalian. Guyon itu pada surah Al-Waqiah coba. Ya, besok di surga itu tidak ada orang tua-tua masuk surga itu tidak ada. Maka orang tua itu yang baik supaya masuk surga harus aktif pengajian seperti Bu Bondan. Itu aktif sekalian ya. Nah itu sekalian. Karena ayatnya jelas itu. Inna ansa'nahunna insa'a faja'alnahunna abkaran urban atroban li ashabil yamin. Besok itu semua dikembalikan seperti muda-muda semua. Faja'alnahunna abkaran, dijadikan biker semua, muda semua. Jadi Bu Bondan itu cari di surga tidak ada sekalian ya. Tidak ada. Semua jadi muda semua. Kecuali ibu-ibu yang sudah yuswa tetapi aktif di ulil albab. Itu nanti Bapak dan Ibu yang berbahagia. Jadi kesimpulan kajian kita tentang Al-Quran dan bulan Ramadan. Itu yang pertama bahwa Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, bulan yang mulia. Itu dasarnya surah Al-Baqarah ayat 185. Ya, di sana dikatakan wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelasan dari petunjuk itu sendiri. Ya, Quran sebagai petunjuk itu dijelaskan bahwa kalau orang mengikuti petunjuk itu jadinya senang dan selamat. Maka Al-Quran itu digambarkan seperti lampu traffic light. Ada hijau, ada merah. Selamat, senang kalau mengikuti petunjuk itu. Maka penjelasannya adalah surah Toha ayat yang kedua. Ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Quran ini diturunkan oleh Allah kepada kita. Litasqa supaya tidak menjadi berat. Maksudnya tidak berat agar menjadi senang kan gitu. Contoh Al-Quran itu menyenangkan karena Al-Quran itu tidak bertentangan dengan naluri atau fitrah manusia yang hidupnya selalu dihiasi dengan kesenangan dan dengan keindahan. Maka kalau ada orang, wah aku nong dunyo seneng wah surapopo omae elek-elek lah, besok nong akhirat omae ape. Itu seperti ibu di Bandung itu sekalian. Wong nong donya wae uripe nong rekoso kok ape nong akhirat kepenak. Nah, ajarannya kan bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah, senang di dunia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Bapak dan Ibu, itu yang bisa saya sampaikan pengantar untuk pengajian malam hari ini, diskusi pada malam hari ini. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin mempertajam dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Rosihan. Kami buka untuk pertanyaan. Ya, mungkin dari atas dulu, dari bapak-bapak. Ada 2 yang sudah mengacungkan jari ya. Mungkin yang di bawah persiapkan kalau misalnya ada yang ingin bertanya 2 orang dulu. Terima kasih.